ini, maka banyak sekali akhir-akhir ini orang salah paham dengan Islam Indonesia, sehingga ketika salah paham dia tidak mau belajar lebih dalam karena mereka sudah punya ilmu, sehingga ilmunya untuk menganalisis Islam Indonesia lah, akhirnya tidak nyambung, akhirnya ketemu kulitnya Islam Indonesia. Tapi coba nanti kalau sudah belajar dengan sangat dalam, mereka akan tahu. Apalagi kalau belajarnya ke Surabaya, karena biang keroknya Islam itu awalnya dari Surabaya. Yang menyebabkan Islam ini berkembang ke seluruh Indonesia itu awalnya dari orang Surabaya. Namanya siapa? Raden Rahmat Sunan Ampel. Jadi kalau berbicara Islam Indonesia, bagaimana membawa Islam yang lahir dari Arab sampai ke sini, jangan sekali-sekali meninggalkan Sunan Ampel, karena beliau adalah kunci. Beliau punya murid namanya Datuk Ribandang, menyebarkan Islam ke kawasan timur, bertempat di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi, yang menjadi sebab berkembangnya Islam di Indonesia timur. Beliau punya anak murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Hatib Dahyan. Hatib Dahyan bergerak ke Kalimantan, menjadi sebab berkembangnya Islam di Kalimantan dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam se-Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya siapa? Namanya Arya Dilah. Arya Dilah atau Raden Husein bergerak ke Semenanjung Sumatera, menjadi sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo, yang menjadi sebab berkembangnya Islam ke seluruh pedalaman pulau Jawa. Nah ini yang kadang orang tidak mau mempelajari ini, makanya kadang pangling dengan Islam di Indonesia. Islam datang pertama keluar dari Arab, ya. Keluar dari Arab setelah Rasulullah, yang paling jauh itu bergerak ke Basrah. Ada kalimat begini di buku sejarah: Islam masuk Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Apa? Islam masuk Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Perlu diingat, kalimat pedagang-pedagang itu bahasanya Senuk Hogronya, seorang orientalis Belanda kafir yang pura-pura masuk Islam, pendalami Al-Quran dan hadis serta sejarah Islam, bahkan pernah belajar ke Arab, tapi dia tidak masuk Islam. Namanya siapa? Senuk Hogronya. Dia yang mengatakan dalam bukunya bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Namanya bahasanya orang kafir, maklumlah. Tapi hakikatnya tidak begitu ya ikhwan. Islam masuk di Indonesia, terutama di Nusantara, itu adalah dibawa oleh para ulama dari Gujarat yang menyebarkan Islam lewat sektor perdagangan. Beda loh ya. Kalau dikatakan Islam dibawa masuk oleh para pedagang, dengan Islam dibawa oleh para ulama dari Gujarat melewati sektor perdagangan. Sangat berbeda artinya. Yang membawa para ulama, maka muncullah ya ikhwan
istilah Islam disebarkan oleh para wali songo. Ya para wali songo dan kawan-kawannya itulah hakikatnya yang membawa Islam dari negeri Gujarat masuk ke Nusantara. Salah satunya Indonesia. Salah satunya apa? Indonesia. Gujarat itu mana sih? Gujarat itu ya kalau kita mengenalnya ini golongannya yang bisa bikin martabak. Martabak asli dari mana? Ya. Martabak asli martabak dibuat dari India. Dulu katanya lagu lama dulu gitu ya. Di India itu pertama Muslim mayoritas bermadhab Hanafi. Tapi ada satu wilayah namanya Gujarat. Ini mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i. India itu besar. Mungkin saya lebih mudah saya gambarkan ibarat Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur kan besar gitu ya. Misalnya di semua Jawa Timur kecuali Madura, gitu ya. Bermadzhab Hanafi kecuali Madura bermadzhab Syafi'i. Ibarat saja Madura itu Gujaratnya. Paham ya? Itu mayoritas para ulamanya menganut madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang membawa Islam ke negeri Gujarat adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah As-Sayyid Abdul Malik. Siapa Sayyid Abdul Malik? Beliau adalah seorang Sayyid Ba'alawi yang lahir di Kosam, Hadramut atau di Yaman. Hijrah ke India, beliau ahlul hadis, beliau juga faqih, ahlul Quran, alim pokoknya luar biasa. Kemudian membawa Islam ke negeri Gujarat. Begitu ceritanya. Perlu diingat ya. Jadi mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau juga mengikut torekot, berarti orang-orang sufi. Jadi Sayyid Abdul Malik itu mazhabnya Syafi'i, akidah di dalam bertauhid ikut mazhab Asy'ari. Jadi Syafi'i, Asy'ari, dan beliau pengikut bahkan termasuk mursyid thariqah, sehingga beliau diberi julukan juga sufi. Inilah tiga hal ini menjadi pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut sampai detik ini. Membuat Manaro tanpa api Persia, sehingga sampai Surabaya dikenal dengan nama Menoro. Loh, ini perkembangan ya. Kemudian Sayyidina Husain punya Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah ini maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab. Punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir semakin jauh dari Arab keluar bawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Punya saudara namanya Sayyid Musa
Kazim. Dari Sayyid Ja'far Shadiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Punya anak namanya Sayyid Alawi Ammil Faqih. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang, saudara perang, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun ke tanah Jawa, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Loh ya. Ini tak urut biar nanti nih ngajinya nanti jam 1 ya. Ini ngurut dulu biar nanti tidak keliru. Nah, begitu saya Jumadil Kubro sampai sini kaget, loh kok ada orang di sini ternyata nggak gede, orangnya kecil-kecil, rembes-rembes, pesek-pesek, ini gimana ini gitu. Untung Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ku bikin kalian berbangsa-bangsa. Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa Nusantara yang kecil-kecil, elek-elek, rembes. Ini bagaimana? Begitu ketemu di sini paling susah. Kenapa? Karena Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata begitu sampai sini kaget. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, jelek-jelek, rembes-rembes, tapi punya peradaban yang sangat maju. Jadi sampean jangan membayangkan Islam datang itu ketemu dengan hutan belantara, ketemu bangsa yang maju yang dikenal dengan bangsa Mojopahit. Sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Soma, rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Ini kuncinya di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jadi Islam datang, Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa yang sangat maju, menaklukkan bangsa-bangsa dunia. Sebelum Majapahit, Mongolia sudah dikalahkan di tanah Nusantara. Padahal Mongolia adalah negara terkuat di dunia, penakluk Eropa, penakluk Arab. Masuk sini kalah kabut. Utusannya namanya Menci dipotong telinganya. Oh iya, di sini bangsa yang sangat maju. Syekh Jumadil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye nek cerita ini?
Mau cerita tentang air mengalir, kini Kalimas banjir, Kali Berantas airnya banyak. Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak. Susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Diceritani harta benda, maka di sini tidak laku, karena hayam buruk kalau makan piringnya dilempar ke segoro anak-anakan. Ini bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama, karena di Nusantara sebelum Islam datang, sudra itu adalah saudagar. Saudagar itu sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya brahmana, orang yang sudah meninggalkan dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, kasta para raja. Para raja tidak boleh ngomong agama, mengurusi dunia. Di bawah para raja ada kasta Wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kasta sudra, pedagang, petani, tukang, itu sudra, tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, kastanya para pengemis. Di bawah paria ada kuca, kastanya pencopet. Di bawah kuca ada meleka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah, di bawah itu ada kasta candala, para begal kalau berani, kalau nyuri, tapi kalau ketahuan berani. Maka kasta sudra tidak mungkin boleh menyebarkan agama. Maka disitulah kuncinya bahwa Syekh Jumadil Kubro punya pemahaman yang sangat jauh. Ini diapakan orang kayak gini ini? Sangat susah. Maka Syekh Jumadil Kubro tidak banyak melakukan kerja, tapi mencetak generasi berikutnya. Syekh Jumadil Kubro paling ngajar Quran. Lah ketika orang Jawa diajar Quran, paling Syekh Jumadil Kubro kaget. Kenapa? Diajar alhamdulillah nggak bisa, karena orang Jawa punyanya hono coro ko, keluarnya alkamdu. Ya hayyu ya qayyum, ya kayuku ya yumu. Diajar Robbil Alamin, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka keluarnya Robbil Alamin. Diajar dot, orang Jawa nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan menjadi Romelan. Itu orang Jawa di sini ya. Maka pekerjaan berikutnya adalah Subah Jumadil Kubro menyiapkan dua anaknya. Anak yang pertama namanya Maulana Ishaq. Anak yang satunya namanya Ibrahim Asmoro Gondi. Disiapkan ini dua. Bagaimana membangun Islam di Indonesia. Tapi pada awalnya Islam ini susah, karena di tanah Jawa tumbuh ajaran yang suka makan manusia, namanya ajaran Bhairawa Tantra. Makanya orang hebat itu Cakrabirawa, truk-truknya orang hebat Bhairawa, itu dari istilah Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu apa? Orang yang mampu melakukan ilmu namanya ngerogo sukmo. Nah, supaya iso ngerogo sukmo, orang ini punya adat namanya pancamakara. Laki perempuan udo kabeh muter melakukan hubungan seks bebas supaya nafsunya kendu, supaya pikirannya tenang minumnya arak, supaya perutnya nggak keracak kerucuk makan tumpeng, supaya nanti sukmanya keluar, tubuhnya nggak bergerak makan daging manusia. Maka di Jawa tumbuh Sumanto. Setelah itu di sini lahir orang-orang yang mampu ngerogoh sukmo. Sukmone pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi jak bunuh orang, namanya santet. Sukmanya pergi jak mencintai perempuan, namanya pelet. Di Jawa tumbuh santet, pelet
ngepet. Beberapa kiai mati dimakan sama orang ini untuk upacara. Tempat upacaranya namanya kesetra. Maka setiap daerah kalau ada namanya setro, itu adalah dulu pusat persembahan Bhairawa Tantra. Yang saya tahu di Gresik ada 3. Nah, ini yang kemudian menghasilkan cerita beberapa kiai dimakan, akhirnya didatangkan kiai yang nggak bisa dimakan, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka di Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dikejar-kejar sama Syekh Subakir, lari. Sebagian lari ke barat, sebagian lari ke timur. Yang lari ke timur naik ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Lah di Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Syekh Subakir sudah sepuh, maka muridnya namanya Mbak Ishak putra Mbah Jumadil Kubro ngejar ke Banyuwangi. Akhirnya Menak Sembuyu menyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Maulana Ishak. Pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yakin, Sunan Giri makamnya Gresik. Ya, lah sebagian lari ke Kediri, berpusat di Patung Totok Kerot daerah Pagu Pamenang. Lah ini akhirnya dikejar sama Sunan Bonang putra Sunan Ngampel, cucu Babrohim Asmoro Kondi, putranya Syekh Jumadil Kubro. Sampai di Kediri diajar sama Sunan Bonang. Sebelum lari ngejar ke Kediri, bertapa dulu di daerah namanya Bawean. Maka orang Bawean merasa memiliki Sunan Bonang. Akhirnya nyerah orang Kediri tadi Bhairawa. Akhirnya bareng nyerah, ya sudah, muter-mu tetap gak apa-apa, tapi jangan telanjang, dikasih baju, arak haram diganti teh kopi atau air putih. Tumpeng itu halal gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik, ingkung ayam. Mantra Ngrogo Sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Islam penerus Wali Songo ndak ada yang komplain masalah tumpeng, sebab ngerti itu tinggalannya Sunan Bonang. Tapi Pak yang baru datang ke Indonesia pangling, ini bikinan siapa? Wong di Arab tidak ada. Makanya sekarang banyak yang musyrikan tumpeng, tapi pengikut para Wali Songo, orang-orang Surabaya, nggak ada yang mempersoalkan Said Abdul Malik kalau dilihat sejarahnya, beliau salah satu dari keturunan Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Keturunan beliau pada akhirnya sama-sama ikut hijrah. Jadi kakek-kakeknya ahli hijrah, salah satu cucunya Sayyid Abdul Malik juga hijrah. Tapi hijrahnya kemana? Ke India. Di India ada satu negara atau negeri atau kota wilayah namanya Gujarat. Sudah, beliau datang seorang diri tanpa membawa istri. Itu biasa, dai-dai itu begitu umum ya. Berangkat dari rumah sendirian, kemudian menetap di suatu tempat, kemudian berumah tangga. Ya mudah-mudahan saya juga demikian. Saya datang ke Bangil, mungkin ada 1-2 gitu ya, yang cocok, saya nanti menetap di Bangil. Gitu Beb ya. Allahumma amin ya. Ini Habib Nizar paling seneng ini. Begitulah dai-dai kita zaman dahulu kala. Sudah? Kemudian Sayyid Abdul Malik itu sebagai seorang yang alim, Sada Ba'alawi min dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, dihormati sama masyarakat Gujarat. Di sana ada satu kekuasaan atau raja lah. Ya raja-raja kecil zaman itu ya. Seperti di Indonesia kan dulu banyak kerajaan-kerajaan kecil kan. Banyak. Yang besar Kerajaan Singosari tempat saya lahir. Ya ada. Kalau Kerajaan Bangil nggak tahu saya ada enggak? Nggak ada ya. Berarti di bawah Singosari ya. Dulu. Nah, kerajaan-kerajaan kecil itu ada satu marga namanya Khan.
Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Contoh Syahrukan loh gitu loh contohnya. Itu marga. Yang marganya orang India di sana. Kemudian Sayyid Abdul Malik diambil mantu oleh raja penguasa yang di Gujarat yang mempunyai marga Khan itu tadi. Akhirnya mendapat julukan. Julukannya namanya Azumat. Azumat itu pembesar, penggede, orang yang mulia. Azumat. Kalau saya lihat sejarahnya itu menggunakan pakai tak apa namanya, tak celeret katanya orang Jawa ya, bukan tak marbuto tulisannya. Azumat Khan. Akhirnya Sayyid Abdul Malik mendapat julukan Sayyid Abdul Malik Azumat Khan, pembesar Khan. Itu untuk membedakan antara marga Khan yang India asli dengan yang asimilasi yang datang dari Hadramaut. Kemudian beliau berdakwah dan mengislamkan orang-orang Gujarat, bahkan juga mempunyai keturunan-keturunan yang keturunan-keturunannya ini adalah rata-rata ulama. Rata-rata ulama. Nah, dari keturunan-keturunan Sayyid Abdul Malik Azumat Khan inilah yang datang ke negeri-negeri Nusantara. Peng lila ya. Mulai nyantol ya. Nah kok sih ini ngajinya nanti jam 1 ini ya. Nah pekerjaan berikutnya Mbah Ibrahim Asmorokondi masih berbicara tentang iki gimana ini. Akhirnya yang baru paham adalah Sunan Ampel. Ini baru mulai paham bagaimana mengislamkan orang Jawa. Mulai paham karena sudah generasi ketiga lah ini Sunan Ampel. Ini kalau saya langsung bilang Allah pasti ribut. Ini kalau saya bilang ini pasti ribut. Akhirnya apa? Sunan Ngampel yang pertama dilakukan adalah mencari takbir di dalam Al-Quran. Nah ini takbirnya di dalam Al-Quran. Gimana cara nanem Islam di sini ini? Nah maka Mbah Ngampel ketemu takbir ayat Al-Quran apa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Islam itu sudah digambarkan di Taurat dan Injil seperti tanaman. Kazar'in akhraja syat'ahu kang metu napa nggih? Syat'ah niku nek cara anakan sing saking bonggol niku lho napa nggih? Akan metu anak-anakane sing tukul teko bonggoli. Akhraja syat'ahu fa'azarahu. Lah mengko terus kembang mbokne karo anake niki wohe bareng. Fastaghlaba terus ngempel. Fastawa ala suqi terus akhire ngebaki pasar medeni wong kafir. Tanduran sing metu tungute niki terus mbokne apa bar metu sungute terus mbokne karo anake wae barengi apa? Ternyata kejawab itu tanaman padi yang seperti itu. Maka kemudian Sunan Ngampel mengambil ibrah dari menanam padi menjadi cara menanam Islam di tanah Jawa. Padi itu kalau di atas tanah ditotol sama burung, maka ditanam di bawah tanah. Pas karena yang punya sawah Mojopahit. Kalau ditanam di atas, Mojopahit punya tanaman pisang, kita nanam jagung, jagungnya ditebang. Maka tanam bahwa Allah tanam nama pengiran. Allah ditanam dengan apa? Syekhun Ustadun dengan nama kiai. Tilmidun muridun dengan ditanam dengan santri. Musola dengan langgar. Terus syahadah dengan nama kalimoso sodo syahadaten sekaten. Itu ditanam terus sama Sunan Ampel. Makanya karena ditanam terus
Akhirnya Sunan Ngampel bikin tembang lir ilir tandure wusu milir. Nek sing tak tandur ini sudah tumbuh belum? Sudah tumbuh belum? Maka begitu tanaman ini banyak, sudah ditanam dengan cara lokal, gak kelihatan. Maka Sunan Ngampel ngirim Raden Husein untuk ngabdi ke Mojopahit, kakaknya Raden Fatah. Di sana cuman disuruh nanya, nanti kamu lihat orang Islam sudah banyak apa belum. Begitu masuk orang ditanya, kamu kok kesini mau ngapa? Saya mau ngabdi. Lah tandurmu sing mbok tinggal bagaimana? Tandur kula pun ijo royo iki Islam, taruh benteng sebelah kanan. Kalau yang nggak Islam ditanya, tandurmu gimana? Wong tandurku entek dibadhok pereng. Oh iki ora Islam kiwa. Mbok blimbing, ya blimbinge ora iso tak penek sebab lunyu. Oh yo iki Islam gele benteng tengen. Nek ra Islam tanang blimbingmu piye? Wis entek dibadhok codot. Oh ndak Islam. Begitu benteng kiri benteng kanan sudah banyak, dikabarkan kepada Sunan Ngampel sudah banyak. Ketika dikabarkan sudah banyak yang ndak sabar pengen secepatnya ngantem Mojopahit. Akhirnya tumbuh orang yang sangat keras pengen secepatnya menghancurkan Mojopahit karena ada kabar sudah banyak di benteng kanan benteng kiri. Lahirlah pasukan jihad pertama di dalam Islam di tanah Jawa, dipimpin Mbak Usman Sunan Ngudung. Mbak Usman Sunan Ngudung bapaknya Sunan Kudus, dibantu Mbak Abdul Qadir Sini Tankimhan langsung nyerbu Mojopahit. Tapi Mojopahit masih sangat kuat sehingga pasukan pertama tumpes di tangan Majapahit. Seluruh kuburannya sekarang bisa kita ziarahi di Troloyo Trowulan Mojokerto, namanya kuburan Srengenge. Jadi itu kuburan FPI pertama atau Laskar Jihad pertama di situ. Akhirnya ndak bisa, ini harus tetap dengan cara yang halus. Maka akhirnya cara kebudayaan ditempuh bukan dengan kekerasan karena mati. Akhirnya ngajarkan pengen jadi orang baik. Iya, kalau pengen jadi orang baik jangan lupa jempol. Jempol itu apa maknanya? Baiknya jempol gak sempurna kalau gak ada jentik. Maknanya jentik jangan otak atik punya orang lain, ojo otak atik barange liyan, ojo nyolongan, enggak didalili asyariku wasyarikatu faktau aidiyauma. Hadisnya lau anna Fatimah binti Syaraqat laqattu yada, enggak cuman ojo otak atik barange liyan iki tak jenengke jentik soalnya gue nginjen silite pitik ngono dong. Iki jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai, aja dadi penjilat. Iki penunggul dadi wong sing unggul tapi aja sombong. Iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi karepe nek wis jempol kabeh kudu dimusnahkan. Seluruh yang jelek harus dimusnahkan. Mula digekke lagu jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati. Jadi walaupun sudah menang jangan semena-mena. Nek ada manten baru depan rumah suruh ngasih cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, mantenku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Begitu. Kalau bikin rumah suruh bikin kasih pisang di atas wuwungan. Supaya apa? Supaya nek tukangnya lapar ndak naik turun cari makanan. Saya golek itu cara-cara. Yang paling susah adalah mengajarkan bagaimana orang itu meninggal. Kalau ajaran Hindu meninggal adalah reinkarnasi, lah kalau Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sunan Ngampel buat innalillahi wa inna ilaihi rajiun menjadi bahasa Jawa. Urip ojo lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, gekke tembang Mojopat. Ya, napa Mojopat? Wong urip kudu iso maca barang
papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medun teng alam donya. Sebelah kiwa kancane nyawa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Jin korin kali hafadho karo Sunan Ngampel dikasih nama dulur papat limo pancar. Lho iki pembelajaran yang sangat rumit pada zaman Wali Songo. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa. Pancer pengen istri cantik pakai jalur kanan baca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Pakai jalur kiri bacanya sunamata kaji ajiku jar kuwata illa billah. Pakai jalur kiri sunamata kaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen kaya jalur kanan sholat duha ya Fattahu ya Razak. So, kalau pakai jalur kiri bawa ayam cemani naik gunung Kawi ya sama-sama kaya. Makanya kiri kanan bisa dipakai. Makanya kiai sama dukun itu sama. Kiai kalau tirakatnya kuat doanya manjur, dukun yang nggak pernah mandi kalau tirakatnya kuat ya doanya manjur. Sama-sama wong pakai jalur yang duanya ada. Makanya orang Surabaya pakai kiai atau dukun sama-sama hebat, sama-sama terang, cuman terangnya beda. Yang satu terangnya lampu, yang satu terangnya kebakaran rumah omah kobong. Goleki pitik ilang nganggo sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendel diobong pitike ketemu sentolope utuh blarake entek kok kobong ngono to. Lho ini pembelajaran yang ribetnya luar biasa. Maka tembang yang pertama namanya tembang mocopat itu mas kumambang, kemambangi nyawa medun alam donya. Setelah mas kumambang tembangi mijil, menungso mijil lahir lanang lahir wedok. Setelah mijil tembangnya kinanti, kecil-kecil sangoni kanti agama kanti akhlak diajar ngaji. Kalau nggak cepat diajar ngaji kinanti, anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndablek. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono, mulai jatuh cinta ke taman asmara taek kucing rasa coklat. Nek wis bar asmara dono tembange gambuh jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga. Kalau setelah itu tembangnya dandang gula dandang pahit gula legi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Setelah itu tembangnya durmo, mana dharma bakti hidupmu. Kalau mangga itu berbuah bisa jadi makanan burung, bisa menjadi makanan codot, lah buahnya manusia apa? Kalau manusia tidak berdharma bakti, kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya, dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur, tato naga wis mengkeret dadi gambar cacing. Sudah nang mungkur nang masjid Al-Akbar, walaupun hanya setahun sekali hari ya pokoknya nang mlebu senajan setahun pisan riyaya. Nek ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane, terakhir tembange pucung menungso dipocong sluku-sluku bathok mati. Ini pembelajaran yang sulitnya luar biasa, dan ini hanya ditemukan di tanah Indonesia. Oleh Sunan Bonang dibikinkan gamelan, wong musiknya tembang moco musiknya jenenge gamelan slendro pelok, yang berbeda dengan musik sebelumnya yang bunyinya nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung. Urip iku nang ning nang nong, ya nang kene ya nang kono, ya nang kene ngaji nang kono nyolong pitik.